selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence,
blessings, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kalau pada saat ini kita boleh kembali bertemu sekalipun masih dalam keadaan pandemi COVID, tetapi anugerah Tuhan tetap menyertai hidup kita sampai saat ini sehingga kita masih dapat menikmati ibadah melalui online pada saat ini. Saat ini kita akan mengadakan ibadah Parents Day. Oleh karenanya mari kita mempersiapkan hati, kita boleh mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan ibadah kita pada hari ini, yaitu dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat panggilan ibadah kita diambil dari Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita mau mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita masih dapat menikmati setiap berkat-berkat bersama dengan orang tua kita, bersama anak-anak kita. Kita nyanyikan satu pujian ini bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita naikkan, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yang Maha Baik, saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa, bersama dengan keluarga kami, orang tua dan anak kami ya Tuhan, yang telah Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Kami menjadi satu ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat, karunia, rahmat, kebaikan, pertolongan, perlindungan-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau nyatakan ya Bapa di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Sekalipun ada gelombang badai hidup ya Tuhan yang menerpa kami ya Tuhan, namun ya Tuhan Engkau yang telah memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kasih karunia demi kasih karunia di dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih, dan biarlah ya Tuhan Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati ya Tuhan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Ayat pengakuan dosa diambil dari Yeremia 3 ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang sekali lagi, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Dan biarlah kuasa salibnya, darahnya itu yang mengampuni dan yang menyembuhkan setiap kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. oleh karena Salib-Mu
ada tempat yang mulia yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Anugerah Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berikan hidup kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan secara jujur. Mari kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil beberapa waktu ini untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami sudah mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, Tuhan Engkau tahu apa yang menjadi isi pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih seringkali mementingkan diri kami sendiri. Kami gak mau peduli dengan orang-orang di sekitar kami, khususnya keluarga kami yang ada bersama-sama dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau mungkin di antara kami ya Tuhan saat ini masih membiarkan relasi yang mungkin tidak baik di dalam keluarga kami. Kami yang mungkin masih sulit untuk mengampuni anggota keluarga kami, atau bahkan ya Tuhan kami yang masih sulit mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Ya Bapa, biarlah Engkau yang boleh menolong setiap kami saat ini ya Tuhan, yang begitu lemah, yang begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Untuk kami boleh belajar ya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami.
Bapa, sungguh kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang mau mengampuni kami. Dan bahkan Engkau juga mau terus mengajar kami, supaya kami boleh hidup semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mari saya undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita melalui persembahan yang akan dapat diberikan melalui beberapa cara seperti yang tertera di layar kita, baik itu dengan transfer atau bisa juga dengan mengantarkan persembahan ke gereja atau melalui barcode yang sudah tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat anugerah yang sudah Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan, biarlah dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan sukacita, kami dapat memberikan ya Tuhan apa yang telah terlebih dahulu telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Melalui sebagian persembahan ya Tuhan, dari segala usaha pekerjaan kami ya Tuhan yang telah Engkau berkati. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati setiap hati, setiap tangan yang mau memberi ini ya Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan yang terus menyertai, memelihara ya Tuhan, setiap kehidupan kami ya Tuhan pribadi lepas pribadi. Sehingga ya Tuhan persembahan ini juga dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Di dalam gereja di tempat di mana kami beribadah ya Tuhan. Semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
常不孝顺你，求主耶稣保护你。亲爱的爸爸妈妈，我爱你，你的爱不离不弃，请让我抱抱抱抱抱抱你，这些年来辛苦你。亲爱的爸爸妈妈，我爱你，不想长大离开你，好想说谢谢谢谢谢谢你，用爱关爱我生命。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。亲爱的爸爸妈妈，我爱你，不想长大离开你，好想说谢谢谢谢谢谢你，用爱关爱我生命。爸爸妈妈，我爱你，求主耶稣保护你。 Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui ibadah Parents Day ini, kita mau kembali mengingat bagaimana kehidupan kita ketika kita masih berada bersama dengan orang tua kita. Bahkan ketika kita bersama sekarang dianugerahkan oleh anak-anak kita. Di masa pandemi ini, kita boleh menikmati setiap waktu-waktu kita bersama dengan keluarga kita. Karena begitu banyak waktu yang tersedia. Oleh karenanya, jangan kita sia-siakan ketika kita boleh bertemu secara intens dan lebih banyak waktu bersama dengan baik itu orang tua maupun anak-anak kita. Kita akan mengangkat satu pujian, terima kasih untuk cinta. Cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada papa dan mama kita. Saat tangan kecil kita mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah ku temukan, kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah, papa mama engkau yang terbaik. Saat tangan kecil ini mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, kita boleh merasakan belayan kasih yang tidak ada batasnya dari orang tua kita. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya,
Tuhan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ada kesempatan sekali lagi bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, supaya setiap hati kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hanyalah alat yang sangat terbatas. Mohon Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu diberikan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar juga jelas. Biarlah kami semua ya Tuhan sama-sama boleh memperoleh berkat daripada firman Tuhan. Kami semua sama-sama boleh diajar, boleh ditegur, dan dibentuk oleh firman Tuhan sendiri. Kami boleh diubah menjadi orang tua yang menjadi berkat bagi anak-anak kami dan bagi semua orang. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka bulan keluarga dan dalam rangka peringatan untuk Parents Day, pada saat ini tema yang saya ambil adalah peran orang tua dalam keluarga Kristen. Ya. Saudara-saudara sekalian, satu kali ada seorang anak yang sedang bermain sepak bola. Ya, saudara-saudara, tanpa sengaja ketika dia menendang bola terlalu kencang dan terlalu semangat gitu ya, bola itu ternyata mengenai kaca jendela tetangga rumah mereka, dan kaca jendela tetangganya itu pecah, hancur, berantakan. Terus tetangganya itu minta ganti rugi kepada orang tua anak itu. Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya yang mecahin kaca jendela itu kira-kira anak dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira sikap apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah kita memarahi anak kita habis-habisan begitu ya, terus kita ganti rugi tapi kita marah anak kita, atau kita bilang nggak seberapa juga, ya udah diganti aja gitu ya, itu tidak masalah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tetapi ayah dari anak ini mengambil satu sikap yang berbeda. Ya, ayah dari anak ini mau mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kepada anak laki-lakinya tersebut.
Maka papanya berkata demikian. Nak, tetangga kita minta ganti kaca jendela yang kamu buat pecah. Maka kamu harus menggantinya. Kamu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu, atas kesalahan kamu. Kamu jangan minta orang lain untuk menanggung kesalahanmu. Harga kacanya adalah 12,5 US dollar atau setara dengan 125 ekor ayam pada waktu itu, tahun 1920. Kemudian saudara-saudara sekalian mendengar perkataan papanya itu. Anak itu pun sambil menangis. Dia berkata kepada papanya, "Iya Papa, tapi aku nggak punya uang segitu banyak untuk mengganti kaca jendela yang mahal itu." Tapi lalu papanya berkata, "Oke, Papa akan pinjamkan dulu uangnya sama kamu. Tapi kamu harus kembalikan uang Papa dalam 3 bulan. Bagaimana?" Anak itu mau nggak mau harus setuju, saudara-saudara. Karena itu dia pun menganggukkan kepalanya ya sambil nangis gitu ya. Kemudian papanya memberikan uang ganti rugi kepada tetangganya yang kaca jendelanya pecah. Sejak hari itu anak itu mulai mencicil hutang kepada papanya dengan uang sakunya dan uang hasil kerja serabutannya. Akhirnya sebelum 3 bulan anak itu sudah melunasi hutang kepada papanya. Saudara-saudara, bagi papa ini sebenarnya tidak mengapa ya, anak itu tidak mengembalikan uangnya pun tidak apa-apa. Karena papanya sebenarnya sanggup kok bayar ganti rugi kaca jendela tetangganya itu. Papanya sanggup. Tetapi kenapa papanya minta anaknya yang mengganti sendiri dengan uangnya sendiri? Karena papanya ingin anaknya ini belajar. Apa artinya tanggung jawab melalui didikan atau hukuman tersebut. Dan hasilnya saudara-saudara sekalian, anak ini menjadi anak yang tidak manja. Tetapi dia menjadi anak yang sangat bertanggung jawab. Dan didikan papanya ini membuat dia menjadi orang yang berhasil di masa depannya. Saudara tahu siapa anak ini? Dia adalah Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan. Saudara-saudara, dari cerita tersebut kita tahu bahwa ternyata orang tua yang mengambil peran atau tanggung jawab dalam mendidik anak akan sangat berguna untuk masa depan anak tersebut. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saudara-saudara, juga mengingatkan bahwa sebagai orang tua Kristen, selain bertanggung jawab untuk menafkahi atau membesarkan anak-anaknya secara jasmani, ternyata orang tua juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan rohani anak-anaknya. Apa saja peranan orang tua Kristen dalam kehidupan rohani anak-anaknya? Yang pertama, saudara-saudara, tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengapa di sini memakai kata bapak-bapak, saudara? Apakah maksud Rasul Paulus adalah bahwa hanya bapak-bapak yang enggak boleh, tapi yang ibu-ibu, yang emak-emak boleh membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya? Jemaat yang kekasih, konteks pada zaman Rasul Paulus secara sosial dan secara budaya pada waktu itu ada 3 golongan orang yang dianggap punya kekuatan atau punya otoritas pada waktu itu dalam masyarakat ya. Yang pertama adalah pria
atau suami, dan orang yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah majikan. Sementara wanita, istri atau ibu, kemudian anak dan pembantu atau budak itu secara sosial lebih rendah gitu ya. Jadi pada zaman itu suami dianggap lebih tinggi dari istrinya. Ya, kemudian orang tua dianggap lebih tinggi dari anaknya, dan majikan lebih tinggi dari pembantu atau budaknya. Perempuan atau ibu termasuk orang-orang yang tidak memiliki hak sosial. Mereka nggak punya hak bicara. Jadi yang dianggap punya hak bicara dalam keluarga adalah bapak-bapak. Nah, beda dengan zaman sekarang, saudara-saudara ya. Mungkin dalam keluarga udah lebih banyak ibu-ibu yang bicara ya, yang ngatur dibandingkan bapaknya, saudara-saudara ya. Nah, makanya walaupun di sini Paulus menggunakan kata bapak-bapak, bukan berarti hanya bapak-bapak yang nggak boleh begitu ya gitu. Tetapi di sini artinya orang tua termasuk ibu-ibu tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengatakan kepada orang tua, jangan menggunakan wewenangmu atau kuasamu sebagai orang tua untuk memperlakukan anak-anakmu dengan sewenang-wenang atau sesuka hati. Ya, sehingga mereka jadi sakit hati, mereka jadi marah begitu. Allah memang memberi kuasa kepada orang tua ya atas anak-anaknya, tetapi orang tua tidak boleh menyalahgunakan kuasa itu. Tuhan menginginkan anak-anak untuk taat, untuk menghormati orang tuanya. Tetapi Tuhan juga menginginkan orang tua mengasihi anak-anaknya, bagaimanapun sikap mereka. Kepada jemaat yang ada di Kolose, Rasul Paulus juga menuliskan hal yang sama. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, Rasul Paulus berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Janganlah sakiti di sini juga dapat diterjemahkan berhenti menjengkelkan, gitu ya. Nah, bukankah saudara-saudara, kalau mau jujur nih ya, mungkin banyak di antara kita yang juga menjadi orang tua, menjadi mertua, menjadi kakek dan nenek yang kadang-kadang seringkali sangat menjengkelkan anak-anak kita, menjengkelkan menantu atau cucu-cucu kita, bukan? Mungkin kita adalah orang tua yang tidak pernah puas, apalagi menghargai apapun yang anak kita lakukan. Seringkali kita tidak pernah kita nggak pernah memuji mereka. Kita seringkali cuma bisa nyalahin terus ya. Mungkin kita juga adalah orang tua yang pilih kasih ya, seperti Ishak dan Ribka dalam contoh Alkitab, saudara-saudara. Papa sayang Koko, mama sayang Dede, begitu ya. Yang seringkali menimbulkan sakit hati daripada anak-anak yang tidak disayang oleh papa atau tidak disayang oleh mama, gitu ya. Atau kita adalah orang tua yang tidak pernah peduli dengan kesusahan mereka, dengan perasaan mereka, dengan kesulitan-kesulitan mereka, gitu ya. Kadang kita hanya bisa merongrong atau menekan anak-anak kita supaya ikut terus apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, mungkin contohnya begitu ya. Kadang-kadang kita nggak mengerti kesulitan anak kita yang sekarang sekolah online, harus Zoom gitu ya. Zoom berapa jam di depan komputer, di depan HP gitu. Kadang-kadang mereka itu juga sangat melelahkan begitu ya. Orang tua nggak pernah nyoba, misalnya ya mungkin nggak pernah nyobain sih ya duduk di depan meja gitu ya, terus di depan HP, di depan laptop begitu. Itu akan sangat melelahkan. Tapi kadang kita nggak mengerti kesulitan mereka gitu ya. Mari saudara-saudara, sebagai orang tua Kristen, kita belajar untuk care kepada anak-anak kita. Dan kalaupun ketika kita perlu
memperingatkan anak-anak kita. Ketika kita perlu menasehati mereka atau perlu untuk menegur mereka, saudara-saudara, kita bisa melakukannya dengan cara yang tidak membangkitkan amarah dalam hati mereka. Karena anak-anak kita juga adalah manusia yang punya perasaan, yang bisa sakit hati, yang bisa tawar hati, yang bisa jengkel sama orang tuanya. Tetapi jika memang mereka bersalah, mari sebagai orang tua Kristen kita peringatkan, kita tegur mereka, kita nasihati mereka dengan kasih, bukan dengan kebencian. Sehingga nasihat dan peringatan dari kita dapat diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Saudara-saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang begitu bisa kita katakan kurang ajar gitu ya, kemudian menyakiti hati bapaknya gitu ya. Tetapi bapaknya tetap mengasihi dia. Bapaknya tetap menerima dia kembali sebagai anaknya yang dia kasihi. Saudara, bukankah begitu juga cara Allah Bapa di sorga memperlakukan engkau dan saya? Kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kita adalah orang yang berdosa, yang selayaknya dihukum oleh Tuhan. Kita nggak layak diampuni gitu. Tetapi Bapa di sorga dengan penuh kasih mengasihi kita, mengampuni kita, membimbing dan terus menuntun kita untuk kembali kepada Dia. Bukankah sebagai orang tua yang juga sudah menerima kasih dan pengampunan daripada Tuhan, kita seharusnya juga bersikap demikian terhadap anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita boleh melihat kasih Tuhan di dalam diri orang tuanya. Amin, saudara. Hal yang kedua. Yang kedua, saudara, apa peranan penting orang tua Kristen dalam kehidupan rohani anak-anaknya? Yang kedua adalah mendidik anak dengan firman Tuhan. Mari kita perhatikan kembali dalam Efesus pasal 6 ayat keempat tadi, bagian yang kedua ya tadi. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kata didiklah di sini mengandung arti belajar melalui disiplin gitu ya, belajar melalui disiplin. Dalam hal apa? Dalam hal ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya anak kita harus diajar dengan firman Tuhan. Saudara, banyak papa-papa lah ya, papa-papa atau bapak-bapak para suami yang berpikir bahwa tanggung jawab mendidik anak secara rohani itu adalah tanggung jawab istrinya atau mama gitu ya. Nah, kemudian sedangkan si mamanya, papanya tadi berpikir begini, kan tanggung jawab gua cari makan gitu ya. Tanggung jawab saya adalah cari duit buat kebutuhan keluarga ya, buat mencukupkan kebutuhan keluarga gitu. Itu tidak salah, tetapi ada hal lain, saudara. Kemudian si mama berpikir tanggung jawab saya ya nyiapin makanan, ya bersihin rumah, ya pokoknya ngurus segala kebutuhan jasmani daripada si anak. Sedangkan soal rohani gitu ya, soal-soal tentang Tuhan dan sebagainya itu tanggung jawab gereja. Itu tanggung jawab cuantau-cuantau, itu tanggung jawab hamba Tuhan, pembina sekolah minggu, itu tanggung jawab guru-guru sekolah minggu. Bukan tanggung jawab saya sebagai mama gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat lagi ke Efesus pasal 6 ayat 4 ini tadi, saudara coba perhatikan, menurut saudara siapa yang Tuhan suruh untuk mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Siapa yang Tuhan suruh? Apakah hanya mama saja, ataukah yang Tuhan suruh adalah hamba Tuhan di gereja gitu ya? Hamba Tuhan atau guru-guru sekolah minggu, saudara-saudara di gereja memang dapat membantu, ya, dapat membantu mengajar anak-anak kita dengan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya pendidikan rohani anak-anak kita dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap orang tua, kepada orang tuanya sendiri, ya. Supaya orang tua bisa mendidik anak-anaknya dengan benar dan penuh kasih ya.
bukan dengan kemarahan atau dengan kekerasan yang dapat melukai tubuh maupun jiwa atau hati anak, ya. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya secara rohani. Tidak cukup orang tua hanya punya tanggung jawab membesarkan atau memelihara anak-anak secara jasmani saja, ya, sediain makanan, pakaian, segala kebutuhan sekolah atau tempat tinggal saja begitu. Tetapi orang tua perlu memperhatikan emosi anak-anak kita, perlu memperhatikan rohani mereka, sosial mereka. Firman Tuhan berkata bahwa orang tua harus mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, bukan ajaran dan nasihat manusia. Sejak kecil anak kita perlu diajarkan takut akan Tuhan, takut melakukan dosa, perlu diajarkan untuk mengasihi Allah dan sesama, juga taat kepada firman Tuhan. Dan orang tua tentunya harus menjadi teladan di dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak orang tua hanya menitik beratkan pendidikan anak-anaknya secara intelektual, ya. Perhatikan bahasa Inggrisnya bagaimana, bahasa Mandarin, kemudian les semua, musik, robotik dan lain-lain. Ya, ini karena pandemi aja gitu, ya. Banyak les udah berkurang begitu, ya. Tinggal dikit-dikit lesnya misalnya begitu, ya. Tetapi kalau sebelum pandemi, wah itu anak banyak banget lesnya gitu, sampai nggak ada waktu untuk main, sampai nggak ada waktu bahkan ke sekolah minggu, ya. Seringkali kadang-kadang orang memakai waktu seharusnya anak ke sekolah minggu juga dipakai untuk les ini dan itu, atau untuk lomba ini dan lomba itu. Saya nggak bilang saudara-saudara pendidikan intelektual itu nggak penting, bukan seperti itu. Pendidikan untuk intelektual anak-anak itu penting, tetapi jangan sampai anak-anak kita punya intelektual yang tinggi, anak-anak kita pintar dalam banyak hal, tetapi rohaninya tidak baik. Anak kita enggak mengenal Tuhan dan tidak mengenal firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, tugas mendidik anak di dalam nasihat dan firman Tuhan tidak bisa dilakukan hanya sekali-sekali gitu, ya. Tetapi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat ke-6 sampai ke-7 memberitahukan kita bahwa kita harus mengajarkannya berulang-ulang, ya. Kita bisa membicarakannya ketika duduk di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Artinya apa, saudara? Artinya terus-menerus setiap ada kesempatan kita didik anak kita dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Ibu Anne dan Pak Christian dalam kolaborasi pembinaan keluarga kompak mengatakan bahwa orang tua perlu membayar harga untuk mendidik anaknya, dan hanya ada dua pilihan, ya, pay now atau pay later, ya. Pay now artinya bayar sekarang, selagi ada kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan, menanamkan benih firman Tuhan kepada anak kita. Mari kita lakukan sekarang sejak anak kita masih kecil, ya. Namun jika kita tidak mau bayar sekarang, jika kita tidak mau mendidik anak-anak kita sejak kecil dengan firman Tuhan, maka kita nanti terpaksa harus membayarnya nanti ketika mereka mulai remaja, ketika mereka mulai dewasa. Saudara-saudara, kita akan bayar dengan kesedihan, dengan tangisan, dengan air mata dan penyesalan yang dalam. Karena anak-anak kita hidupnya hancur, karena anak-anak kita hidupnya berantakan, hidup tanpa Kristus, hidup tanpa takut akan Allah, hidup tanpa nilai-nilai di dalam Alkitab. Saudara-saudara, saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 berkata demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu.
Satu lagi Amsal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara-saudara, pertumbuhan Tuhan Yesus pada waktu kanak-kanak merupakan satu teladan yang begitu indah. Ya, Lukas pasal 2 ayat 52 mencatat, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Pertumbuhan Tuhan Yesus waktu remaja adalah pertumbuhan yang seimbang secara fisik, secara intelektual, secara rohani dan secara sosial, sama-sama bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara, apakah Bapak Ibu Saudara rindu punya anak yang pertumbuhannya seperti pertumbuhan Tuhan Yesus? Jika iya, saudara-saudara, maka mulai sekarang didiklah anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, dan percayalah, ketika itu kita lakukan, anak-anak akan tetap hidup benar sampai mereka tua. Ya, dan mereka tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran seperti kata firman Tuhan dalam Amsal tadi. Dan jika kita mau, saudara-saudara, percayalah anak-anak kita akan memberikan ketentraman, akan memberikan sukacita ketika kita tua nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selagi ada kesempatan, mari kita melakukan peran kita dengan baik sebagai orang tua dalam keluarga Kristen. Jangan menyakiti anak-anak kita dengan cara apapun, tetapi mari kita mengasihi mereka dengan cara membawa mereka untuk mengenal Tuhan dan didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sambil kita sendiri terus memberikan teladan yang baik bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami para orang tua dalam keluarga Kristen. Jika kami selama ini belum berperan sebagai papa dan mama yang baik, kami masih sering menyakiti anak-anak kami. Kami juga tidak mendidik mereka di dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi hari ini. Tolong kami ya Bapa, agar kami dimampukan menjadi orang tua yang baik, yang mampu menolong anak-anak kami untuk hormat kepada Tuhan dan hormat kepada orang tuanya. Agar kami juga boleh menolong anak-anak kami, boleh mendapatkan berkat janji Tuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GKY Jambi sekalian. Saya pribadi sangat merindukan untuk kita bisa kembali bertemu dan beribadah di gereja bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama di gereja dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa ya, terus berdoa agar situasi dapat segera pulih dan membaik kembali sehingga kerinduan kita untuk bersekutu kembali di gereja dapat terrealisasi gitu ya. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang hari ini kebetulan ikut ibadah GKY Jambi hari ini, tetapi belum pernah ikut ibadah GKY Jambi di gereja. Ya, saya berharap suatu hari nanti ketika kita sudah bisa kembali beribadah di gereja, bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian secara langsung di GKY Jambi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, warta GKY Jambi yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian akhir daripada video ibadah kita ini ya.
Baik, sebelum saya mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami di dalam ibadah karena situasi yang masih pandemi. Ya Tuhan, kami tetap mohon anugerah Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami bisa ibadah secara online. Biarlah dalam keterbatasan ini kami memohon Tuhan menolong iman jemaat GKY Jambi tidak pernah turun. Tetapi iman jemaat GKY Jambi tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, Tuhan hadir dalam segala pergumulan dan dalam segala kesulitan kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Kehadiran Tuhan menjadi penolong kami untuk tetap semangat, untuk tetap sukacita, untuk tetap merasakan damai di dalam kondisi hidup yang bagaimanapun. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara jemaat kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara jemaat kami yang sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka yang mengalami dampak sejak pandemi. Kiranya Tuhan juga buka jalan bagi mereka dan menolong mereka, memberikan jalan keluar dan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang mungkin ada masalah dalam hubungan keluarga, dalam hubungan-hubungan lainnya baik di kantor, di tempat kerja dan lain-lain. Kiranya Tuhan juga yang tolong sehingga setiap hubungan yang retak boleh dipulihkan dan menjadi baik kembali. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat GKY Jambi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan ayat pengutusan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Doksologi. Kiranya kasih sayang yang besar dari Allah Bapa di surga, karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
seisi rumahku, sujud menyembahmu. Kami datang di hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia